Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan sekalian, terutama rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka untuk tutorial mata kuliah riset operasi. Kembali lagi dengan saya Siti Nurul Fauziah SSIMM pada mata kuliah riset operasi e-learning sesi keempat ya. Pada kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai materi linear programming dan sub bahasannya adalah metode grafik. Oke. Sebelum memahami metode grafik, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu apa itu linear programming. Oke. Linear programming adalah sebuah cara mengalokasikan sumber daya yang terbatas dialokasikan. Kita ingin mengalokasikan sumber daya yang terbatas tadi untuk melakukan berbagai aktivitas yang banyak agar hasilnya itu optimal. Hasilnya supaya optimal. Sumber daya yang tersedia kan tidak selalu melimpah ya. Ada keterbatasan baik dari sisi jumlah maupun tertentu ya. Pokoknya terbatas sumber daya itu biasanya. Sementara aktivitas atau hal-hal yang ingin dilakukan itu banyak. Nah, supaya hasilnya itu optimal, kita ada yang namanya linear programming. Jadi dialokasikan sumber daya yang terbatas itu untuk melakukan aktivitas. Nah, saya kasih contoh misalnya kita di rumah ya, sumber dayanya itu misalnya kita ada waktu itu ada 24 jam saja ya. Kemudian misalnya kita punya sumber daya yang selanjutnya misalnya uang ya hanya yang dimiliki ya, yang dimiliki saja. Ini kan artinya punya keterbatasannya 24 jam, keterbatasannya hanya yang dimiliki. Sementara aktivitas yang ingin kita lakukan mulai dari olahraga misalnya ya, makan, minum ya, kemudian misalnya hiburan, kerja, ini kan aktivitas kita banyak. Sementara sumber daya yang kita miliki itu terbatas. Nah, maka kita butuh yang namanya pengalokasian yang baik. Nah, itulah linear programming supaya hasil yang didapatkan itu optimal. Kalau misalnya di ekonomi, hasil yang optimal itu misalnya adalah mendapatkan laba yang banyak, laba yang tinggi. Kemudian mendapatkan kenikmatan ya. Kemudian mendapatkan juga misalnya kenikmatan ya, kebaikan lah ya, kebaikan. Lawannya itu ya mendapatkan rugi, jangan sampai kecewa ya, dan sebagainya. Nah, itulah yang ingin didapatkan dari linear programming. Linear programming itu sebenarnya ada metode grafik dan ada simplex ya. Tapi pada pembahasan saya kali ini saya hanya akan membahas dari sisi metode grafik saja. Pada buku modul yang kita miliki ya, buku modul
karangan dari Pangestu Subagio, ya, penerbitnya Universitas Terbuka. Saya akan membuka babnya, ya, mengenai linear programming. Metodenya metode grafik, ya. Kita akan menjelaskan. Nah, kegiatan belajar 1, pemecahan masalah yang masih berbentuk standar dengan metode grafik. Jadi kalau masalahnya itu masihlah standar, maka kita bisa menggunakan metode grafik saja. A. Formulasi masalah. Nah, formulasi masalah ini adalah kita memformulasikan masalah-masalah yang ada ke dalam persamaan-persamaan linear. Pertama, persamaan yang menyatakan tujuan yang akan dicapai. Nah, tujuannya itu kan adalah biasanya memaksimumkan atau bisa juga meminimumkan, ya. Yang kedua, persamaan atau fungsi yang menunjukkan batasan-batasan. Jadi dalam metode grafik, ya, ada yang namanya formulasi masalah. Formulasi masalah ini adalah kita memasukkan masalah-masalah yang ada, masalah-masalah ini ke dalam persamaan linear. Ke dalam persamaan linear, kemudian dengan tujuan yang akan dicapai. Nah, tujuan dari formulasinya ini ada 2, bisa memaksimumkan bisa meminimumkan. Oke. Kemudian, nah, batasan yang ini terdiri dari 2 macam, ya. Batasan fungsional, yaitu keterbatasan sumber daya yang ada, dan batasan non-negatif, yaitu hasil pemecahan itu tidak boleh negatif, ya. Nanti ini akan kamu pahami di lembaran berikutnya maksudnya apa, ya. Kemudian ada yang namanya simbol-simbol, ya. Ada I, itu adalah nomor dari sumber daya, J adalah nomor aktivitas, M adalah banyaknya sumber, N adalah banyak aktivitas, AIJ kebutuhan setiap unit aktivitas J akan sumber I, dan seterusnya, ya. Intinya adalah ini hanyalah sebuah simbol-simbol yang nantinya digunakan untuk memasukkannya ke dalam persamaan-persamaan linear. Itu adalah formulasi masalah. Kita lihat bagaimana menyelesaikannya. Oke. Nah, jadi ada PT Kembang Arum. Kita tulis di buku biar videonya jelas. Misalnya terdapat sebuah PT, ya, di mana PT-nya itu memiliki, ya, namanya Kembang Arum, ya, sebuah nama PT Kembang Arum, ya. Dia punya bahan baku produk dengan bahan baku, ya. Produk dan bahan baku, keterangan produk dan bahan baku, ya. Kemudian dia juga mengetahui nanti kapasitas maksimum, ya, dari si produk itu, ya. Kemudian nanti ada juga laba, ya.
ada informasi di situ, produknya, bahan bakunya, kapasitas maksimumnya, dan labanya. Nah, misalnya produknya ada dua, ada produk 1 dan ada produk 2. Kemudian bahan bakunya ada bahan baku A dan ada bahan baku B. Kemudian dari keterangan PT ini diketahui bahwa setiap unit barang pertama memerlukan bahan baku A 2 kg, bahan baku B 2 kg, ya, dan seterusnya. Dan itu dijelaskan, dipermudah dengan adanya tabel. Ya. Dibuatlah sebuah tabel. Ini adalah bahan baku. Ya. Misalnya di sini ada bahan baku A dan bahan baku B. Kemudian ini ada laba, sumbangan terhadap laba, ya. Sumbangan terhadap laba, ya, dalam rupiah. Kemudian di sini ada bahan baku per unit. Produk 1, sini produk 2. Dari soal diketahui produk 1 butuh bahan baku A 2 kg, berarti kita taruh sini 2. Kemudian butuh bahan baku B 2 kg, berarti taruh di sini 2 kg. Sementara bahan produk kedua, bahan baku A 1 kg, bahan baku B 3 kg. Dengan kapasitas maksimum dari si perusahaan yang bisa disediakan untuk bahan baku A sebanyak 6.000, bahan baku B 9.000 kg. Nah, ini adalah tabel, ya. Tabel untuk mempermudah, ya. Anggap ini lurus, ya. Oh, sorry. Ini soalnya misalnya, ya, anggap lurus. Oke. Kemudian kita akan melakukan penyelesaian, ya. Penyelesaian fungsi-fungsi. Nah, bagaimana caranya? Oh ya, labanya dulu, ya. Labanya diketahui dari soal sumbangan terhadap laba dan biaya tetap setiap unit produk pertama Rp3. Di sini Rp3. Dan yang di sini untuk yang kedua Rp4. Oke. Ini adalah tabelnya. Dalam menyelesaikan ini, yang pertama adalah kita lakukan pengetahuan terlebih dahulu, ya, tentang formulasi masalahnya. Kan tadi formulasi itu kita harus dua tujuan, ya. Yang pertama memaksimumkan, ya, yang tadi formulasi masalah itu, ya, persamaan linear nanti ada yang memaksimumkan dan ada yang meminimumkan, ya. Kalau dari fungsi yang pertama adalah fungsi tujuan, langkah-langkahnya yang pertama adalah fungsi tujuan. Fungsi ini menunjukkan tujuan yang akan dioptimalkan. Tujuannya itu kan bisa dimaksimumkan atau bisa diminimumkan. Ya, maksimumkan itu ya berarti misalnya dia pengen untung yang maksimal, gitu, ya, laba yang maksimal. Nah, ini dengan adanya sebuah persamaan, ya,
Persamaannya itu adalah Z sama dengan C1X1 ditambah C2X2 ditambah titik-titik ditambah CN dikali XN. Kemudian penjelasannya adalah C di sini, C ini adalah sumbangan laba tadi. Ya. Maka kalau kita masukkan persoalan yang di atas tadi, yang PT Kembang Arum ini, ya, maka fungsi tujuannya ya mudah saja. Z sama dengan C1 berarti produk 1 3, X1 tetap X1, C2 4, X2. Ini persamaan ini adalah persamaan matematika. Jadi kalau banyak produknya makin banyak ke sini ya. Misalnya ada 3 produk, ya nanti ditambah berapa X3 dan seterusnya. Itu kita sudah dapat fungsi tujuan. Kemudian yang kedua adalah batasan fungsional. Yang kedua di sini batasan fungsional. Batasan fungsional ini adalah mengalokasikan sumber daya yang tersedia. Kalau setiap unit aktivitas memerlukan A, unit sumber I dapat ditunjukkan dengan persamaan berikut. Jadi dia punya persamaan, misalnya AI1 X1 ditambah AI2 X2 ditambah AI3 X3 ditambah titik-titik ya, AI N sampai dengan N ya kan, ditambah XN lebih kecil sama dengan BI. Nah, ini ingat tandanya lebih kecil sama dengan ya. Nah, ini kalau kita tadi punya permasalahan pada PT Kembang Arum itu bagaimana memasukkan persamaannya ini? Ya. Kita lihat. Ya. Kan tadi dikasih tahu kalau di PT ini ya, bahan baku A produk satunya itu 2 kilo ya. Sedangkan produk 2-nya 2 kilo. Nah, sementara bahan baku B-nya di produk 1 2 kilo, produk 2-nya 3 kilo. Bagaimana menyelesaikannya? Maka kita mengubah yang ini dimasukkan ke angka-angka tadi. Ya, berarti jadi 2X1 ditambah X2 lebih kecil sama dengan 6.000 yang kapasitas maksimum. Sementara yang keduanya 2X1 ditambah 3X2 lebih kecil sama dengan 9.000. Kan perusahaan hanya bisa menyediakan paling besar 6.000, paling besar 9.000 ya. 2 dan 1 dari sini ya. Produk 1 adalah X1, produk 2 1 X2. Nah, di sini angka di depan X1 adalah 2 karena 2 kilo. Di depan X2 adalah 1 karena 1 kilo. Tetapi angka 1 boleh tidak dimasukkan. Ya. Kemudian lebih kecil dari BI ya. Lebih kecil sama dengan dari BI kan hanya bisa 6.000, berarti 6.000 masuk juga. Berarti harus ada sama dengan. Ya, lebih kecil sama dengan, ini kan dibacanya tanda ini lebih kecil sama dengan, bukan lebih kecil doang ya, tapi lebih kecil sama dengan dari 6.000 dan 9.000. Oke, kita sudah tahu cara menulis batasan fungsional dari soal. Kemudian yang ketiga ada lagi namanya batasan non negatif. Non negatif. Batasan non negatif ini mengharuskan hasil aktivitas dari X1 dan X2 tidak boleh negatif, harus positif
ya berarti paling kecil 0. Ya namanya saja non negatif ya, tidak boleh negatif. Hal itu dapat dinyatakan dengan persamaan persamaan X1 lebih besar daripada 0, X2 juga harus lebih besar daripada 0. Ya. Karena dia itu non negatif, maka harus lebih besar tandanya daripada 0. Ya. Jadi kalau di ringkas gitu ya, secara keseluruhan yang namanya formulasi masalah untuk linear progression ya, programming ya, itu kita mempunyai fungsi tujuan ya, dimana dia itu adalah fungsinya biasanya memaksimumkan ya atau memaksimumkan dengan persamaan Z sama dengan apa gitu ya, X1 ditambah simbol lagi X2 ya. Karena tadi dari soal kita punya soal 3X1 dan 4X2 dari soal PT tadi. Dan kita juga mendapatkan batasan ya. Kita mendapatkan batasan ya. Yang pertama, batasannya adalah 2X1 ditambah X2 lebih kecil dari 6.000. Dan yang kedua, 2X1 ditambah 3X2 lebih kecil dari 9.000. Kemudian batasan non negatifnya yang ketiga, X1 lebih besar sama dengan dari 0 dan titik koma X2 lebih besar sama dengan dari 0. Nah, ini adalah batasan yang ada pada soal tadi. Nah, ya harus bisa dipahami ya, karena nanti ini belum masuk ke perhitungan. Oke, kemudian bagaimana melakukan pemecahan masalahnya sekarang setelah kamu sudah melakukan formulasi. Setelah kamu memformulasikan, selanjutnya adalah kamu melakukan pemecahan masalah. Ya. Kamu sudah bikin formulasinya, lalu selanjutnya kamu akan membuat pemecahan masalah. Pemecahan masalah ini nanti saya buat di video selanjutnya. Oke, jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like-nya ya. Jangan pelit untuk subscribe. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.